Bangsa Nisnas ini seringkali digambarkan sebagai makhluk yang hampir mirip dengan manusia, tetapi dengan karakteristik fisik dan perilaku yang berbeda. Jika kita membayangkan bahwa mungkin mereka pernah berjalan di bumi ini sebelum Nabi Adam, bisa jadi mereka adalah bagian dari sejarah yang hilang. Mungkin kita bisa memikirkan bangsa Nisnas dan dinosaurus sebagai dua bagian dari spektrum kehidupan yang pernah ada di bumi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Senang banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang super menarik dan pastinya bikin kalian semua penasaran. Kita akan membahas tentang makhluk yang ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah mereka manusia purba atau dinosaurus yang mendominasi bumi? Nah, ini bukan hanya sekedar penghuni bumi biasa seperti kita loh. Atau mungkin malah makhluk lain yang hampir mirip dengan kita. Dan jangan-jangan itu adalah alien. Serem banget kan? Tapi tenang dulu. Semua yang tadi kalian sebutkan itu salah, teman-teman. Penghuni bumi sebelum manusia adalah bangsa Nisnas. Mereka juga merupakan makhluk Allah yang diciptakan sebagai khalifah di bumi. Tapi, tunggu dulu, apakah mereka memang pernah ada? Lalu, siapa sih mereka sebenarnya? Apa yang mereka lakukan sebelum Nabi Adam muncul di bumi ini? Kalau penasaran, mari kita bahas dalam Misteri Dunia. Oke, jadi kita mulai dari apa itu bangsa Nisnas. Mungkin kalian belum pernah dengar nama ini sebelumnya kan? Nah, bangsa Nisnas ini sering muncul dalam cerita-cerita lama, terutama dalam tradisi Islam. Mereka dianggap sebagai penghuni bumi sebelum makhluk pertama, yaitu Nabi Adam. Uniknya, mereka digambarkan dengan penampilan yang cukup aneh. Ada yang bilang mereka mirip dengan manusia, tapi dengan fitur yang agak berbeda. Bayangkan, tubuhnya kecil, kulitnya gelap, rambutnya lebat, dan matanya besar banget. Nah, dalam banyak cerita mereka juga diceritakan memiliki kuku yang panjang dan gigi yang tajam. Ngeri banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang menarik, asal-usul mereka. Jadi, ada beberapa pendapat tentang dari mana bangsa Nisnas ini berasal. Beberapa orang berpendapat diantaranya Dr. Zaid Al-Sabuni, dan pasti banyak yang lainnya yang mengatakan bahwa bangsa Nisnas ini adalah hasil eksperimen Tuhan sebelum menciptakan manusia. Gak sopan banget sih, tapi ini beneran ada loh yang bilang seperti itu. Seakan-akan Tuhan mencoba-coba dulu untuk menciptakan kita, seperti seorang seniman yang menciptakan beberapa sketsa sebelum melukis karya utamanya. Tapi ini bisa jadi terlalu menyederhanakan konsep tentang penciptaan yang dalam ya. Dan gak sopan lah kalau bilang coba-coba. Berbeda dengan hal tersebut, Dr. Hasan Ar-Rasyid, seorang sejarawan yang sudah banyak mempelajari tentang sejarah awal manusia, punya pendapat yang menarik. Dia bilang bangsa Nisnas ini mungkin merupakan bagian dari upaya Tuhan untuk menciptakan makhluk yang bisa bertahan hidup di bumi. Tapi karena mereka terlalu liar, Tuhan memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang lebih sempurna, yaitu kita. Ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita sering merasa unggul dari makhluk lain. Padahal mereka punya peranan sendiri di ekosistem ini. Namun ada juga yang berpendapat bahwa mereka bukan sekedar hasil eksperimen, melainkan keturunan dari makhluk lain yang lebih primitif. Ini bikin kita mikir, apakah mereka pernah merasa diabaikan? Apakah mereka merasa bahwa Tuhan tidak memberi mereka tempat yang layak di bumi? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membawa kita ke dalam pemikiran yang lebih dalam tentang keberadaan dan tujuan kita di bumi ini. Tapi kalau menurut aku sendiri, meskipun aku bukan dokter atau prof, ada baiknya kita tidak hanya memandang dari sudut pandang bahwa ini adalah eksperimen. Menurut saya, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Suci dan Maha segala-galanya. Jadi, tidak mungkin Allah yang Maha Bijaksana melakukan sebuah percobaan seperti itu. Mungkin ada maksud dan tujuan yang lebih besar di balik penciptaan semua makhluk. Dan jika bangsa Nisnas ini beneran ada, aku yakin itu bukan hasil dari eksperimen Tuhan, melainkan sebuah bagian alur sebuah kehidupan di bumi.
Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang sebenarnya terjadi dengan bangsa Nisnas ini? Beberapa cerita menyebutkan bahwa mereka dihapus dari bumi setelah diciptakannya Nabi Adam. Bayangkan, setelah semua upaya dan penciptaan, mereka harus pergi dari bumi. Duh, sedih juga ya. Bisa dibayangkan betapa kecewanya mereka jika memang mereka punya keinginan untuk terus hidup di bumi ini, tetapi harus terpaksa meninggalkannya. Tapi sekali lagi, rencana Allah itu pasti selalu baik. Namun ada juga yang percaya bahwa mereka masih ada di dunia ini, tapi mungkin di tempat yang tidak terlihat oleh kita. Dr. Abdurrahman Al-Hakim, seorang arkeologi, pernah bilang, mungkin mereka melanjutkan hidup di dimensi lain yang tidak bisa kita akses. Wah, seru juga ya. Jadi, ada kemungkinan kita masih bisa menemukan jejak mereka di suatu tempat. Ini bikin kita berpikir, jangan-jangan kita sudah berdampingan dengan mereka tanpa kita sadari. Berbicara soal kisah, ada banyak cerita menarik tentang bangsa Nisnas. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang sering mengganggu manusia. Misalnya, di suatu daerah di Timur Tengah ada seorang petani yang kehilangan anaknya setelah mendengar suara aneh di malam hari. Ketika mencari tahu, dia menemukan jejak yang membawanya ke hutan, tempat di mana diyakini bangsa Nisnas tinggal. Keren banget ya, ini mengingatkan kita pada banyak kisah petualangan di mana tokoh utama berusaha untuk mencari kebenaran. Tapi kali ini kebenarannya mungkin bukan sesuatu yang ingin kita temukan. Kemudian menurut Dr. Aminah Al-Sain sebagai seorang peneliti folklore juga mengatakan bahwa kisah-kisah tentang bangsa Nisnas seringkali dipenuhi ketakutan. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Menarik banget kan? Kita bisa belajar banyak dari cerita-cerita ini. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang bagaimana ketakutan seringkali muncul dari hal-hal yang kita tidak pahami. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak familiar, seringkali kita cenderung merespon dengan ketakutan. Salah satu hal yang menarik tentang mereka adalah kemampuannya untuk menyamar. Dalam beberapa cerita, mereka bisa berpura-pura menjadi manusia atau makhluk lain. Bayangkan, kita bisa saja sudah bertemu dari salah satu dari mereka tanpa kita sadari. Ini bikin kita lebih waspada ya. Dan siapa yang tahu, mungkin mereka sudah berada di sekitar kita, mengamati dan mengamati setiap langkah kita. Beberapa orang percaya bahwa bangsa Nisnas bisa menjadi simbol dari ketidakpahaman kita terhadap berbagai makhluk dan fenomena di bumi ini. Kita seringkali merasa perlu untuk memberi label atau menjelaskan segala sesuatu, padahal kadang-kadang ada hal yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri. Sekarang mari kita bahas hubungan antara bangsa Nisnas dan jin, nenek moyang dari Azazil. Keduanya sering dianggap sebagai makhluk yang hidup di dimensi berbeda, tetapi ada beberapa kesamaan yang menarik antara keduanya. Dr. Farid Al-Jabari, seorang ahli studi agama, pernah mengungkapkan bahwa bangsa Nisnas maupun jin merupakan simbol-simbol dari yang tidak terlihat. Bayangkan saja, mungkin mereka ada di sekitar kita, mengamati kita, sementara kita tidak menyadari hal itu. Kaitannya antara manusia, Nisnas, dan jin ini membuka pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar sendirian di dunia ini? Atau mungkin ada banyak makhluk hidup di sekitar kita yang tidak kita sadari? Dalam banyak budaya dan banyak cerita tentang interaksi manusia dan makhluk tak terlihat ini, kadang kita merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia fisik yang kita lihat. Sebuah dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Pikiran tentang momen ketika kita merasakan kehadiran sesuatu di dalam ruangan yang sepi, apakah itu hanya imajinasi kita atau mungkin ada yang benar-benar ada di sana? Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang menarik. Jika bangsa Nisnas ini ada sebelum Nabi Adam diciptakan, apakah kaitan mereka dengan manusia purba? Atau mungkin mereka adalah makhluk yang punah dan digantikan oleh Nabi Adam? Penting untuk dicatat bahwa saya tidak bermaksud untuk menyiratkan Nabi Adam adalah hasil dari evolusi manusia purba. Justru saya percaya bahwa manusia purba punah sebelum Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah di bumi. Saya sama sekali tidak percaya dengan teori evolusi dari Darwin.
Sekarang mari lanjut lagi ke tema. Dalam banyak cerita dan mitos, bangsa Nisnas ini seringkali digambarkan sebagai makhluk yang hampir mirip dengan manusia, tetapi dengan karakteristik fisik dan perilaku yang berbeda. Jika kita membayangkan bahwa mungkin mereka pernah berjalan di bumi ini sebelum Nabi Adam, bisa jadi mereka adalah bagian dari sejarah yang hilang. Mereka memiliki cara hidup yang unik, tapi sayangnya mereka tidak bisa bertahan ketika Nabi Adam diciptakan. Ini mengarah pada pertanyaan menarik lainnya. Apakah bangsa Nisnas ini menjadi jembatan antara dua dunia, manusia purba dan manusia yang kita kenal sekarang? Apakah mereka adalah makhluk yang sebelumnya mengisi bumi, tetapi tidak bisa beradaptasi dengan perubahan setelah penciptaan Nabi Adam? Mungkin kita bisa memikirkan bangsa Nisnas dan dinosaurus sebagai dua bagian dari spektrum kehidupan yang pernah ada di bumi. Jika dinosaurus memang ada, mungkin mereka mendominasi planet ini sebelum bangsa Nisnas muncul. Namun, ketika kita membahas tentang kemungkinan bahwa bangsa Nisnas adalah makhluk yang lebih primitif, apakah mereka hidup di lingkungan yang sama dengan dinosaurus? Dan jika iya, bagaimana mereka berinteraksi keduanya? Berbagai mitos dan folklore seringkali menggambarkan dunia yang penuh dengan makhluk aneh dan luar biasa. Ada kemungkinan bahwa bangsa Nisnas melihat sisa-sisa dari zaman dinosaurus. Mungkin menjumpai fosil-fosil mereka dan bertanya-tanya tentang makhluk-makhluk yang pernah menguasai bumi. Bayangkan, sekelompok Nisnas penasaran dengan jejak yang ditinggalkan oleh makhluk raksasa itu. Bukankah itu terlihat menakjubkan? Seperti para arkeolog zaman sekarang yang meneliti fosil manusia purba dan dinosaurus. Jadi, dalam mencari tahu lebih banyak tentang bangsa Nisnas, kita tidak hanya menjelajahi asal-usul mereka, tetapi juga merenungkan posisi kita di bumi ini. Apa yang bisa kita pelajari dari makhluk-makhluk yang mungkin pernah mengisi bumi sebelum kita? Semua pertanyaan ini mendambah sebuah misteri dan keindahan eksplorasi kita tentang sejarah dan kehidupan. Ketika kita menggali cerita tentang bangsa Nisnas, ada momen-momen yang bikin kita merenung. Bagaimana rasanya jadi makhluk yang tidak mempunyai tempat di dunia ini? Kita mungkin merasa sedikit kasihan untuk mereka ya. Bayangkan, hidup tanpa diakui, tanpa tempat, dan harus berjuang untuk bertahan hidup. Dr. Laila Nur, seorang sejarawan, mengatakan bahwa kehadiran bangsa Nisnas mungkin menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak semua makhluk hidup mendapatkan tempat yang layak. Ini bikin kita lebih menghargai semua ciptaan, bukan? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah bangsa Nisnas? Pertama, kita harus menghargai setiap keberadaan semua makhluk, tidak peduli seberapa kecil atau berbeda mereka dengan kita. Semua makhluk punya peranan masing-masing. Kedua, kita perlu terbuka terhadap berbagai cerita dan mitos. Kisah-kisah ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan mencari makna-makna yang dalam. Seperti yang dibilang oleh Dr. Zainal Al-Pardi, misteri dalam hidup adalah yang membuat perjalanan ini menarik. Kisah bangsa Nisnas adalah salah satu misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Di tengah banyaknya spekulasi dan cerita, keberadaan mereka masih berada di ambang antara ada dan tiada. Mungkin kita sebaiknya membiarkan ini tetap menjadi misteri yang menarik untuk dipikirkan. Al-Quran sebagai pedoman kita juga tidak menunjukkan pada satu nama atau bangsa yang pernah menempati bumi sebelum Nabi Adam. Yang kita tahu, kisah bangsa jin dan nenek moyangnya Azazil menjadi sorotan utama. Jadi, mengapa bangsa Nisnas tetap menjadi bagian dari diskusi yang menarik? Mungkin ini karena mereka mewakili kerinduan kita untuk memahami sejarah yang lebih dalam tentang apa yang terjadi di bumi sebelum kita ada. Dalam konteks kepercayaan kita, bisa jadi keberadaan mereka adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kisah bangsa jin yang diceritakan dalam Al-Quran memberikan kita gambaran tentang makhluk-makhluk yang hidup di dimensi lain. Dan bisa jadi bangsa Nisnas adalah bagian dari komplektivitas tersebut. Mungkin kita bisa melihat bangsa Nisnas sebagai simbol dari ketidaktahuan dan pencarian pengetahuan manusia. Dalam setiap budaya selalu ada cerita yang mengajarkan kita tentang hal-hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Mungkin misteri mereka mendorong kita untuk menggali lebih dalam, bertanya lebih banyak, dan tidak hanya menerima apa yang kita lihat di permukaan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa tidak semua hal dalam hidup ini harus memiliki jawaban yang jelas. Terkadang misteri adalah apa yang membuat perjalanan ini lebih menarik dan penuh makna. Dengan memikirkan bangsa Nisnas, kita tidak hanya mempelajari tentang mereka, tetapi juga bertafakur betapa maha besarnya Allah menciptakan segala sesuatu. Betapa sucinya Allah menuliskan alur kehidupan dengan begitu sempurna. Dan
dan memang segalanya Allah yang membuat kita untuk terus berpikir dan terus mencoba mencari sesuatu yang tersembunyi. Mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dan menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.